Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Five Conclusion. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, di sini kita akan menjawab pertanyaan dari Yung MCM. Dia bertanya, Mas Bro, saya akan pakai Cinema 4D R19. Terus saya rencananya mau buat intro logo 3D Prefactor After Effects. Tapi buat front fracture-nya di Cinema 4D, logo sudah dibuat dari Illustrator, terus bingung cara masukin ke Cinema 4D-nya. Bisa tolong kasih tahu caranya nggak, Mas? Lebih bagus kalau ada tutorialnya. Oke, saya akan jelaskan dua cara di sini. Yang pertama, teman-teman langsung mengimport logonya ke Cinema 4D. Yang kedua, teman-teman dapat menggunakan Alpha Channel. Nah, yang kedua ini teman-teman tidak hanya logo yang bisa dimasukkan, tapi juga bisa gambar. Dan mari kita mulai. Nanti saya akan jelaskan kelebihan masing-masing dari kedua teknik tersebut. Oke, di sini saya ada logo sederhana, sangat sederhana sekali di sini, karena saya jarang sekali memegang Illustrator ini, baru malam ini mungkin. Dan ya, mari kita mulai. Nah, yang pertama kita ingin mengekspornya format AI, jadi kita pergi ke file dan setelah itu kita pergi ke save as. Dan ini tutorial, ini sebelumnya saya hapus. Dan kita save di sini dan kita beri nama VFX Illusion logo. Dan setelah itu kita save. Nah, akan muncul Illustrator options. Nah, ini adalah bagian yang terpenting. Jadi versinya kita ingin menggunakan yang legacy format, yaitu Illustrator 8. Dan setelah itu kita klik OK dan OK. Selanjutnya kita langsung ke Cinema 4D, kita file new, dan setelah itu kita masukkan ini dia VFX Illusion logo. Teman-teman melihatnya formatnya AI dan kita masukkan ke masukkan ke Cinema 4D dan OK seperti ini. Ini sedikit kesalahan, ini dikarenakan apa ini sepertinya, kita lihat saja. Nah, itu dia, itu dikarenakan format gak jelas tadi. Coba save ulang, save as, dan Illusion logo, save, yes, dan Illustrator 8, oke, dan oke. Sekarang kita ke Cinema 4D, coba kita file new lagi, kita drag and drop lagi Illusion logo AI, dan yes, dan kita klik OK. Nah, itu dia. Sekarang kita punya logo di sini. Dan di sini individual. Nah, ini kelebihannya dari format AI ini adalah individual. Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan color, warna yang berbeda pada setiap mesh di sini. Jadi tinggal kita masukkan extrude dan kita pilih ke semuanya, ini extrude di sini. Nah, teman-teman juga dapat mengatur step extrusion, seberapa tebalnya per individual teksnya ini. Jadi tinggal seperti ini. Mungkin kita ingin connect object dan delete. Nah, seperti ini. Connect object and delete. Pathnya linear seperti ini. Dan yang ini selanjutnya kita tarik keluar dan kita connect object and delete. Ini menjadi linear. Yang kita masukkan extrusion lagi, extrude, masukkan seperti ini. Dan pasti teman-teman bisa membuat logo yang lebih bagus dari ini, karena ini bukan peran saya sebenarnya. Saya tidak tahu apa-apa. Dan itu seperti itu, teman-teman tinggal masukkan lagi extrusion seperti ini. Mana itu?
Ini dia tarik keluar dan connect object and delete. Masukkan extrude. Nah, seperti ini. Dan yang terakhir, tarik keluar semua ini dan kita masukkan extrude pada untuk setiap objek di sini. Nah, seperti ini. Extrude dan extrude. Nah, untuk seperti ini teman-teman tekan tombol Alt, tahan, maka seperti ini. Nah ini kelebihannya. Teman-teman dapat mungkin untuk V ini lebih tebal semacamnya, mungkin seperti ini, sedangkan yang di sini lebih tipis. Jadi teman-teman dapat mengkontrol per individual object di sini sendiri-sendiri. Mungkin ini brick cap dan valid cap, dan kita kecilkan radiusnya mungkin, dan mungkin yang ini two step seperti ini, dan banyak sekali yang bisa dibuat di Cinema 4D ini. Nah, itu dia individual. Jadi per objek bisa diatur di sini per katanya per bagian. Dan ya, keren sekali di situ. Dan teman-teman selanjutnya tinggal masukkan material seperti ini. Ups, 1 2 3 4 5 6. Dari 6 material, ini warna merah. Ups, warna merah ya. Apply warna merah di sini. Nah, itu dia, kita hapus. Dan selanjutnya, nah teman-teman juga dapat mengubah warnanya di sini. Occlusion seperti ini. Oke, keren sekali. Yap, selanjutnya kurang satu lagi nih. Sekarang mungkin warna kuning. Dan yang terakhir mungkin warna biru muda. Oke. Ini adalah logo sederhana sekali, tapi kesimpulannya adalah dengan menggunakan teknik ini teman-teman dapat mengatur per objek. Jadi tidak ada spektrum di sini, cukup warna dasar saja. Dan keren sekali. Kelebihannya adalah per objek. Kontrol posisinya di situ. Oke, seperti ini yang pertama. Sekarang kita loncat yang kedua dengan menggunakan Alpha Channel. Nah, yang Alpha Channel ini teman-teman dapat masukkan gambar. Di sini saya ada gambar burung Garuda. Jika kita menggunakan teknik ini, maka tidak berfungsi dengan baik. Dan karena ini sangat complicated sekali, dan juga ada bagian yang terputus di sini. Bedanya antara kedua gambar ini jika dibandingkan dengan 3D adalah ini ruangannya tertutup semua. Terlihat di sini tidak ada ruangan terbuka, sedangkan ini objeknya terlalu rumit. Jadi mana tadi? Ini dia, ada ruangan tertutup, terbuka di sini, maka akan bolong nanti ini jika kita lakukan hal yang sama dengan teknik sebelumnya. Ini juga putus-putus seperti ini, maka akan berantakan. Jadi kita akan menggunakan teknik Alpha Channel. Dan mari kita buka datanya, file, open, dan kita pergi ke Garuda Pancasila ini, dan kita open. Nah, ini dia. Coba kita lakukan menggunakan teknik yang pertama, save as, dan Garuda Pancasila converted, dan kita save, dan kita gunakan format legacy Illustrator 8, dan kita klik OK, dan OK. Dan coba kita masukkan ke Cinema 4D. Nah, ini dia yang converted yang barusan kita buat. Kita masukkan ke Cinema 4D, gimana hasilnya.
dan oke. Nah, jadi seperti ini. Terlalu banyak sekali di situ. Apalagi ada yang putus seperti ini maunya apa ini? Dan ini sangat sulit jika di extrude dan hasilnya akan berantakan. Teman-teman harus mengextrude per objek. Nah, ini dia. Apalagi ini jadi satu itu. Apa fungsinya? Dan jika kita extrude, kita coba extrude seperti ini, akan menjadi seperti ini. Dan sebenarnya ini tidak terlalu buruk, keren juga. Bagi teman-teman yang ingin hal seperti ini juga bisa. Dan oke, keren. Selanjutnya teman-teman tinggal masukkan warna seperti ini. Ups, extrude sini. Tapi masalahnya kita kehilangan bagian di sini. Kita kehilangan warna pohon, dan itu mengurangi makna dari lambangnya ini. Dan gimana caranya? Kita akan menggunakan teknik alpha channel. Dan mari kita ke Illustrator lagi, kita export ini sebagai alpha channel. Jadi kita pergi ke file dan export. Bukan export tapi save as web, save for web. Nah, ini dia. Sini teman-teman dapat melihat resolusinya. Kita gunakan resolusinya, kita besarkan dikarenakan kita akan mengekspor menjadi pixel. Jadi sangat berpengaruh nanti untuk spline-nya ini namanya spline. Jadi semakin besar maka detailnya tidak kehilangan detail, semakin besar resolusinya. Oke. Coba kita tingkatkan menjadi 1000% sehingga 2 kali lipat lebih besar. Dan ini mengatakan tidak masuk akal, masa ada untuk web terlalu besar ini, dan tidak masalah. Tekan yes. Dan kita tunggu di sini. Nah, ini dia. Selanjutnya kita save. Nah, formatnya PNG. Transparency pastikan dicek karena itu adalah file channel. Dan tekan save. Dan Pancasila seperti ini, dan kita save. Nah, ini dia. Sekarang kita punya Garuda Pancasila di sini. Jadi kita lihat kita punya alpha channel. Keren sekali di situ. Oke, gimana caranya? Kita buka. Selanjutnya kita ingin mengekstrak alpha channelnya menjadi warna hitam putih. Jadi kita pergi ke software manipulasi gambar. Teman-teman dapat menggunakan Photoshop, After Effects, semacamnya. Yang paling penting dapat memodifikasi gambar. Kita masukkan ini ke kita ingin memisahkan bagian hitam dan putih saja. Jadi kita pergi ke select ini layernya, pilih layernya, dan setelah itu kita beri colorize dan ubah warnanya menjadi warna putih. Nah, oke. Dan oke. Nah, warna putih ini akan menjadi objeknya, sedangkan warna alpha ini, kotak-kotak ini akan menjadi tidak ada apa-apanya. Oke. Sekarang sudah jelas, yang putih akan menjadi mesh, yang hitam tidak akan jadi apa-apanya. File export as, nah itu sama saja. Dan kita akan gunakan format PNG image, dan Garuda Pancasila namanya underscore alpha channel, dan kita export dan export. Dan ini dia alpha channel. Selanjutnya kita pergi ke Semafodi, buat file new, dan kita masukkan ini ke bukan masukkan, sebelumnya kita perlu membuat sesuatu di sini. Kita buat vectorizer, ini akan mendeteksi alpha channel, dan kita masukkan teksturnya. Dan kita beri tutorial, nah ini dia yang barusan kita buat, dan kita pergi open.
dan no. Nah, keren sekali di situ. Oke, selanjutnya kita masukkan extrude sama seperti sebelumnya untuk membuat mesh. Nah, ini dia. Nah, gimana cara memasukkan gambarnya? Masukkan material. Kita buka di sini dan kita drag and drop gambarnya ke sini. Dan no. Setelah kita drag and drop di sini. Nah, sekarang tinggal kita align ini. Nah, jika kita lihat di sini untuk mengalign-nya sangatlah keren situ, dan kita perbesar. Nah, supaya skalanya sama di sini 1:1, teman-teman tinggal pergi ke sini dan kita pergi ke expression, set driver, dan sini expression dan set driver absolute. Jadi jika teman-teman mengubah ukurannya maka skalanya tetap sama 1:1. Oke, selanjutnya kita ubah posisinya. Di sini kita beri kamera dan front view supaya lebih mudah, lebih jelas. Dan kita perbesar di sini. Oke, keren di situ. Perbesar lagi sampai benar-benar sama size-nya. Oke, keren di situ. Oke, ini membutuhkan kesabaran. Coba kita zoom di sini. Nah, supaya detailnya tambah, teman-teman tinggal pergi ke vectorizer ini. Ada yang namanya tolerance, kita ubah menjadi 0. Nah, itu dia, kita punya detail lebih. Jadi perbedaannya satu default 10 seperti ini terlihat spline-nya. Dan jika kita ubah ini menjadi 0, maka detailnya muncul itu. Dan jika seperti ini adalah pixel, pastikan resolusinya besar. Dan keren situ sudah. Dan kita nyalakan lagi extrude-nya. Nah, kita punya seperti ini. Nah, sekarang mananya tidak berkurang, semuanya sudah masuk complete dengan image-nya. Dan mungkin supaya lebih epic, mari kita tingkatkan GL size-nya supaya tambah lebih keren di sini. Nah, ini adalah yang kedua tekniknya. Kekurangannya yaitu teman-teman tidak bisa individual object. Jadi, itu saja. Jadi yang pertama ini teman-teman dapat mengubah setiap objeknya di sini, sedangkan yang ini untuk gambar ini teman-teman tidak bisa, tapi untuk gambar yang lebih rumit teman-teman dapat menggunakan teknik ini. Oke. Dari sini tidak terlihat bagus, gimana cara memfixnya? Teman-teman dapat buat material baru dan setelah itu kita apply dan kita taruh ini gambar garudanya, taruh depannya seperti ini sehingga kembali gambar Garuda. Tapi bedanya di sini kita masukkan expression R1. Ups, salah. Kita masukkan expression di sini C1. Nah, itu dia, sehingga hanya bagian sini saja yang diambil. Mungkin ini terlalu tinggi, teman-teman dapat menariknya ke bawah. Di sini kita gunakan lagi ini teksturnya dan tarik ke bawah sedikit. Nah, seperti itu tampak keren sudah. Kita kembali ke kamera dan perspective view. Kita punya 3D logo dan keren sekali dari format PNG. Nah, tidak hanya logo yang bisa dimasukkan, teman-teman dapat memasukkan gambar. Jadi saya ada contohnya di sini. Coba kita lihat. Nah, kita pergi picture. Nah, ini dia Muhammad Salah. Ups, Muhammad Salah ini dia. Jadi kita lihat di sini. Ini dari gambar di extrude dan selanjutnya keren sekali di situ. Yang kedua ini adalah gambar Garuda seperti ini yang barusan kita buat. Jadi mananya masih ada di sini
makna dari lambangnya itu. Dan yap, seperti ini. Coba kita lihat shift-shiftannya. Yes, nah ini dia, keren sekali di situ. Dan saya menggunakan Eevee Grower supaya tambah lebih bagus hasilnya. Nah, sepertinya ini miss PNG. Tinggal kita load seperti ini, load image, dan kita gunakan PNG open. Nah itu dia. Yap, seperti ini tutorialnya bagaimana cara mengimport logo dari Adobe Illustrator dan mengextrude PNG di Cinema 4D. Jadi setiap teknik yang saya jelaskan tadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.